Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrel Di Putra Adisa, NIM 240872270. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan program latihan dari materi pertama hingga materi keempat. Nah, yang pertama itu ada metode daya tahan. Apa itu daya tahan? Daya tahan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik dalam sehari-hari dengan waktu yang lama. Aspek pentingnya meliputi kapasitas otot, jantung, paru-paru, dan ketahanan mental. Nah, apa saja sih jenis-jenis daya tahan? Nah, ada beberapa jenis daya tahan ya. Yang pertama itu kemampuan tubuh bertahan secara lama, seperti kita jogging, bersepeda, berenang, dan aktivitas lainnya. Nah, kedua itu ada daya tahan radiovaskular, yaitu daya tahan yang meliputi paru-paru, jantung, atau oksigen. Nah, dan ada juga daya tahan otot, kayak kita beraktivitas kayak seperti push up, mengangkat barang, itu menggunakan daya tahan otot. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi daya tahan? Nah, ada dua faktor di sini, yaitu faktor pertamanya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu seperti kelompok umur atau usia. Ada juga faktor kelamin, cowok sama cewek itu beda faktor daya tahannya. Dan ketiga itu ada psikologis. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal, seperti latihan, kita harus berlatih biar meningkatkan daya tahan. Faktor lingkungan, ada juga nutrisi tubuh dan istirahat yang cukup. Nah, apakah daya tahan itu memerlukan nutrisi? Ya, jawabannya itu daya tahan itu memerlukan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, karena itu bisa menjaga daya tahan kita, atau kita tuh bisa konsisten, serta istirahat yang cukup. Nah, metode apa sih untuk meningkatkan latihan daya tahan? Nah, yang pertama itu adalah latihan aerobik, seperti kita berlari atau jogging, bersepeda, berenang, dan latihan aerobik lainnya. Nah, yang kedua itu ada interval training. Nah, interval training itu kayak kita tuh melakukan aktivitas sehari-hari dengan intensitas tinggi, seperti bekerja, memberes-beres rumah, diseiringi dengan istirahat yang cukup. Nah, jadi intinya daya tahan ini adalah kombinasi dari latihan, pola makan, vitamin, istirahat yang cukup. Nah, mengembangkan metode latihan ini sendiri perlu meningkatkan kebugaran, performa, kesehatan secara menyeluruh. Nah, materi yang kedua yaitu adalah latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah aktivitas fisik yang melibatkan kontraksi otot untuk melawan beban, seperti beban dari tubuh kita, atau alat atau mesin-mesin yang berat. Tujuannya untuk meningkatkan tenaga, massa otot, dan performa fisik. Nah, apa sih tujuan latihan kekuatan itu? Nah, tujuan kekuatan itu ada banyak, seperti meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga, untuk membentuk tubuh, mencegah cedera otot dan sendi, meningkatkan daya tahan otot, dan mendukung performa olahraga dalam aktivitas berat. Apa sih manfaat latihan kekuatan? Nah, latihan kekuatan itu bisa meningkatkan kekuatan dan kebugaran, mempercepat metabolisme tubuh, serta meningkatkan rasa percaya diri karena bentuk otot di tubuh. Itu secara psikologis dan mental. Nah, apa saja jenis-jenis latihannya? Nah, jenis latihan itu ada banyak. Contohnya seperti di body weight atau menggunakan
menggunakan beban tubuh kita sendiri, itu kita bisa meningkatkan dengan latihan push up, sit up, pull up, dan masih banyak lagi. Nah, kedua itu menggunakan alat seperti alat-alat di tempat gym, dan bisa juga menggunakan mesin-mesin berat yang bisa kita angkat untuk berulang kali untuk meningkatkan massa otot. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi latihan kekuatan? Nah, ada beberapa faktor ya, seperti usia atau umur, faktor jenis kelamin, ya, faktor istirahat, dan juga faktor nutrisi. Itu sangat mempengaruhi latihan kekuatan. Nah, intinya latihan kekuatan ini penting untuk meningkatkan massa otot, kebugaran tubuh, dan kesehatan secara penyeluruhan. Nah, latihan kekuatan ini pun bisa dilakukan semua orang, bukan hanya untuk atlet, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Mungkin hanya itu materi yang kedua. Materi selanjutnya adalah kecepatan atau speed. Apa itu kecepatan? Kecepatan itu adalah perpindahan dari titik A ke titik B dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kemampuan kecepatan ini merupakan melakukan gerakan sejenis berturut-turut dalam waktu sesingkat mungkin atau menempuh jarak dengan secepat mungkin. Kecepatan juga membutuhkan kelincahan atau agility, yaitu kemampuan mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, apa saja sih bentuk latihan kecepatan itu? Nah, ada beberapa bentuk latihan seperti sprint berulang kali, latihan plyometric, atau interval training, atau bisa juga lari bolak-balik dengan gerakan secepat mungkin atau dengan waktu sesingkat-singkatnya. Nah, kesimpulan dari kecepatan ini merupakan faktor penting dalam performa olahraga. Dengan latihan teratur, menggabungkan kekuatan, daya ledak, fleksibilitas, dan koordinasi, atlet dapat meningkatkan kecepatan dan mencapai performa yang optimal. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu pengembangan latihan kelentukan. Apa itu kelentukan? Kelentukan adalah fleksibilitas, kemampuan sendi dan otot untuk melakukan gerakan seluas mungkin tanpa menimbulkan rasa sakit. Kelentukan ini sangat penting di dalam berbagai cabang olahraga karena berpengaruh terhadap efisiensi gerak, mencegah cedera, dan meningkatkan performa. Apa tujuan latihan kelentukan? Nah, tujuannya ada berbagai macam. Salah satunya meningkatkan kemampuan tubuh melakukan gerakan agar lebih luas, mengurangi resiko cedera otot, dan membantu pemulihan otot setelah latihan berat. Apa saja metode latihan kelentukan? Nah, ada beberapa cara latihannya. Yang pertama itu static stretching, kedua ada dynamic stretching, ketiga ballistic stretching, keempat ada active stretching, dan kelima ada passive stretching. Nah, kesimpulan dari metode latihan kelentukan ini perlu dilakukan secara bertahap, konsisten, dengan memperhatikan kondisi kita masing-masing. Dengan latihan yang tepat, istirahat yang cukup, kelentukan dapat mendukung performa fisik secara optimal dalam aktivitas maupun kehidupan sehari-hari.